Yuk, balik lagi dengan gue Muhammad Hairil Haisi di sini. Nah, kali ini gue masih bahas tentang skripsi, tapi lebih kepada hal-hal yang menghambat seseorang menyelesaikan skripsi dengan cepat. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat lu dan disimak ya. Menurut gue, hal pertama yang sering menghambat seseorang dalam mengerjakan skripsi atau menyelesaikan skripsi adalah tidak menguasai topiknya. Ketidakmampuan seseorang dalam menguasai bahan skripsinya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa jadi pertama dia salah mengukur dirinya. Jadi dia mengambil topik yang sebenarnya nggak dia kuasai, tapi dia paksakan itu tanpa mengukur dirinya sendiri. Yang kedua, bisa jadi topik itu bukan berasal dari keinginannya, tapi keinginan dari dosen pembimbingnya. Atau bisa juga karena orang tersebut tidak serius ketika mencari referensi terkait bahan atau topik skripsinya. Jadi banyak faktor sebenarnya. Nah, solusinya sederhana sebenarnya. Ketika lo mau skripsi atau lo sudah skripsi dengan topik itu gitu, ya dalemin apalagi gitu loh. Dan buat lo pada yang belum merasakan skripsi atau belum ya masih kuliah, masih mikir-mikir mau ngambil skripsi apa, gue menyarankan dari sekarang lo ngukur diri lo. Kelebihan lo di mana dari bidang-bidang yang ada dan selama ini lo pelajari. Gue jujur, alasan gue milih sastra, bidang sastra, khususnya sastra Jawa modern bidang gue itu karena ya gue sadar diri lah, gue bukan orang Jawa, pengetahuan bahasa gue juga nggak terlalu bagus, tapi ya gue pengen lulus dengan skripsi. Jadi gue memilih sastra Jawa modern yang menurut gue bahasanya itu masih mudah gue teliti dan gue mengerti bagaimana cara meneliti sastra saat itu. Jadi gue pilih itu, khususnya puisi waktu itu. Dengan lu sudah mengetahui diri lu kelebihannya di mana, kurangnya di mana, hal pertama ini nggak akan lo alami. Jadi itu solusi dari gue. Nah, hal yang kedua yang biasanya menghambat seseorang dalam pengerjaan skripsi adalah takut sama dosen. Nah, bener kan? Takut sama dosen itu hal yang lumrah, manusiawi. Ya, namanya juga kita belajar ya. Biasanya sih banyak faktor juga ini. Dan gue ngerasain dulu kalau gue takut sama dosen pembimbing gue karena gue takut salah. Dan ketika gue mulai takut salah ya, gue nggak ngerjain apa-apa, jadinya males. Karena setiap datang dicoret, ya udah, gue pinginnya sempurna baru gue kasih. Tapi cara berpikir itu salah. Yang harus lo lakukan adalah konsisten aja. Bener salah, kumpulin. Dicoret-coret, oke, lo perhatiin mana yang diminta direvisi atau diperbaiki atau didalami analisis lo. Setelah itu, kasih lagi. Terus, gitu, konsisten aja. Gitu. Ntar lama-lama lo juga ngerti kok bagaimana menulis skripsi yang benar. Gitu. Jadi, ya konsisten aja, nggak usah takut sama dosen. Tanya aja kalau misalnya lo nggak ngerti, jujur. Saya nggak ngerti pak, atau saya nggak ngerti bu. Jadi ada cerita menarik dari gue nih. Jadi ketika gue skripsi dulu, ketika ditanya dosen, pembimbing gue, jujur gue, dia terangin ini segala macem. Ini salah begini 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 begini. Kamu ngerti? Enggak pak, jujur. Nah, udah terangin lagi. Karena gue jujur, jadi pembimbing gue ngerti kelemahan gue di mana dan dia mengarahkan dengan tepat. Dan akhirnya gue lulus. Tuh. Nah, hal selanjutnya yang biasanya menghambat skripsi itu adalah kurang referensi. Kurang referensi ini ada beberapa hal ya. Pertama bisa jadi lo kurang referensi buku teori, bisa juga lo kurang referensi penelitian terdahulu. Nah, biasanya pembimbing yang baik dia akan membekali mahasiswanya dengan buku atau judul buku deh. Minimal judul buku yang harus dibaca oleh mahasiswanya. Atau juga kalau pembimbing gua waktu itu ngasih nggak cuma judul buku, tapi dia mengasih juga atau menyuruh gue untuk mencari penelitian terdahulu atau skripsi-skripsi terdahulu dari senior-senior gue yang dibimbing sama dia khususnya dan yang topiknya sama atau bahannya sama. Misalkan gue masih inget banget dulu gue disuruh nyari skripsi yang membahas puisi Jawa modern karena gue skripsinya adalah puisi Jawa modern. Jadi gue cari tuh, gue baca dari skripsi yang paling lama itu kebetulan senior gue angkatan 88, dia skripsi gue lupa tahun berapa, itu sampai gue baca loh dan itu membantu gue dalam memahami logika analisis puisi. Gimana sih cara analisis, dan perkembangan analisis itu kayak gimana. Karena kan dengan lo membaca penelitian terdahulu atau mencari penelitian terdahulu itu lo jadi ngerti perkembangan analisis itu kayak gimana sih, perkembangan teori itu kayak gimana. Jadi jangan malas baca. Referensi itu penting buat lu biar lu tahu bagaimana mengemas skripsi lu dan
Ya setidaknya membantu lu lah untuk memahami bagaimana lu memoles skripsi lu sendiri. Hal yang menghambat skripsi selanjutnya adalah rasa ingin cepat-cepat lulus. Nah, jadi ya gue paham sih lo pingin cepat-cepat lulus, lo udah bosen di kampus, tapi ya gue kasih tahu satu hal. Menulis skripsi itu nggak bisa buru-buru, ya. Kenapa begitu? Karena skripsi itu harus bisa dipertanggungjawabkan sama lu. Skripsi atau tugas akhir sebenarnya itu pembuktian bahwa lu sudah melalui serangkaian proses pembelajaran. Melalui itulah lu membuktikan bahwa lu sudah layak menyandang gelar sarjana. Kalau lu terburu-buru dan hasilnya adalah skripsi lu plagiat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, buat apa? Bisa jadi ya istilahnya lu jadi sarjana bodong, abal-abal sarjananya gitu. Dan gue menyarankan sekali ketika kalian skripsi, nikmatin aja prosesnya. Berat? Ya. Susah? Ya. Kesel? Iya. Tapi seru. Lu ada cerita. Yang kedua, penggemblengan selama lo skripsi itu akan berguna sekali ketika lo sudah ada di real jungle atau di dunia sebenarnya. Lo mengerti cara berpikir sistematis dan lo mengerti bagaimana melihat satu masalah dan mencari solusinya. Sebenarnya skripsi itu intinya adalah menyelesaikan masalah, mencari solusi dari masalah. Itu sebenarnya. Hal terakhir yang selalu menghambat siapapun yang mengerjakan skripsi adalah males. Gue juga pernah males. Saking malesnya gue gak pernah nyalain laptop buat ngerjain skripsi dulu. Gue nyalain laptop buat main game. Zaman gue tuh game yang gue mainin apa ya? Sekarang tahu deh masih ada apa enggak ya? Farmville. Gue dulu main Farmville gue. Saking malesnya tuh kagak gue sentuh, gue nggak baca buku segala macam, dan akhirnya memang keteteran gue. Beruntungnya gue punya pembimbing yang galak sih. Dia ketika gue lagi males gitu gue sempet ngilang dan kepergok sama dia, tapi dia bimbing gue, bener-bener bimbing gue, dan dengan tegas kerasnya dia ya akhirnya selesai 2,5 minggu bro skripsi gue kerjain kelar. Ya walaupun hasil nilainya gue gak peduliin itu, karena buat gue mengajarkan skripsi itu proses yang penting. Nilai itu buat gue ya udah, itu dari capaian lo aja udah. Buat gue seperti itu ya. Kalau buat lu yang masih menganggap bahwa nilai skripsi itu penting juga ya silakan aja, monggo aja. Tapi kalau buat gue yang penting prosesnya. Dinamika ketika lu mengerjakan skripsi itu ngaruh di hidup gue. Pasti juga ngaruh ke hidup lu. Jadi jangan pernah setengah-setengah ngerjain skripsi atau tugas akhir. Kunci utama lo mau sukses, mau di skripsi kayak tugas akhir atau bahkan dunia kerja atau dunia karir lo, cuma satu, konsisten. Ketika lo konsisten bener salah ajar terus ya pasti ujung pangkalnya ada kok hasilnya. Tuh. Jadi itu aja dari gue. Kalau seandainya lo mau berdiskusi sama gue atau mau curhat, boleh tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalkan mau lebih seru diskusinya, DM gue aja di IG. Ada nanti di deskripsinya, lo cek di situ ada IG gue ya. Kita diskusi di situ, DM aja. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian yang ngerjain skripsi dan jadi lebih semangat. Atau buat yang belum mengerjakan skripsi, sedang mencari topik. Semoga konten ini bisa memberikan gambaran lu apa aja yang akan lo hadapi nanti. Hambatan-hambatannya seperti apa. Dan semoga solusi dari gue bisa bermanfaat buat lu juga. Jadi gitu aja. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Ciao!